menjadi batal sholat itu dengan menambah rukun fi'li secara sengaja. Ligairi mutaba'ati, bagi orang yang tidak mengikut, artinya bagi dengan sidina berjamaah. Kajian hati rukun ila sujud, seperti menambah rukuk, artinya 2 kali berrukuk, kecuali lakukan salat sunat gerhana. Dalam Nabi salat sunat gerhana 2 kali sujud, 2 kali rukuk. Kalau sujudin atau menambah sujud, salat 3 kali sujud dalam rakaat disengaja. Wa illam yatma'inna ihi, dan jika dia tidak tenang padanya, wa minhu, dan daripadanya, kama qala Syekhuna, sebagaimana telah berkata berbeda, anna ayyan haniya al-jalis ila antahada jihatuhu, bahwa dia menepi oleh seorang yang duduk, ila antahada jihatuhu, sehingga lurus jihadnya, ma amama, yaitu apa yang ada di depan, rukbatihi, marah ini kan, sehingga ruang ukuran keparanin ngerumpuk sujud, ya, ngerumpuk sujud. Sampun 2 kali sujud niki, waqaswa, lalu bangkit, jana duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Lalu cara duduk niki, ia sangat jadi rendah sampai mendekati sujud, liwat dengan kejengkulan, maka keparani dia sampun menambah sujud. Nah, dia menambah rukun, nanti rukun roboh dan sujud. Qala musannif rahimahullah ta'ala, apalagi beneran sujud, walau li tahsili tawarruki, sekalipun dia itu merendahkan akan kepalanya itu untuk mendapatkan duduk tawarruknya, atau iftirasi, atau duduk iftirasnya. Artinya mana itu? Kan duduk tawarruk ini artinya duduk menduduki akan pangkal paha lewat waktu tasyahud akhir. Duduk iftiras ini duduk antara sujud dan duduk lewat waktu tasyahud awal. Nah, untuk memperbaiki angkat tiang punggung baru sholat cara tiang punggung duduk tawarruk atau duduk kenapa istiros, itu ya, mulai dari istiros itu, ya anjingannya nanti jadi naik uraya marani kan. Jadi marani itu. Nah, untuk memperbaiki agar sampai kepada iftiras ataupun tawarruk sampai mengalihkan. Nah, ini ketika sampai lebih bawah daripada sujud tadi, atau lipat ukuran nanonya. itu yang orang yang menuntut sujud. Bahasan beliau ini adalah untuk pada tiang punggung waspada dalam hal ini, hati-hati dalam hal ini, sehingga anjat tiang punggung tidak keparani sahur anisal alladzina hum yura'un walladzina hum an salatihim sahun. Nah, dan paling sampai para lali dia terparani nasab dalam parani para tiru, di dalam keterampilan dalam proses sholat, dia terampil, dia punya perhatian. Kadang-kadang ini mana saudara terima sholat Allah. Bulan sepenting waktu melaksanakan kewajiban di depan para melaksanakan kewajiban hampir berdasarkan ilmu. Nah, oleh sebab ini bahasa para ulama, seandainya yang dulu mengalami kekurangan malas baru, lalu yang dulu sambil belajar
Sambil belajar, sambil ngaji, marah itu insya Allah maaf. Nah, kedua, memang di samping yang billah ta'ala, anggap hadirin yang ini sedang belajar sholat dan belajar sholat, sehingga memang tiang tetap berharap, walaupun tiang menganggap diri sedang belajar sholat, lalu tetap tiang berharap anak baik terima sholat sebagai tiang ini, sehingga anak semua walillah itu sampai berumur 20 tahun beliau berkata, enara sekek doang sholatku terima, si jawabku sampai umur 20 tahun dia sangat bersyukur. Sangat jadi bersyukur. Nah, oleh sebab mereka beliau mengatakan anggap diri kita sedang belajar sholat, sehingga dengan demikian kalau menganggap diri belajar kan ya keliruan sedikit. Cuma apa Allah Ta'ala terterima air marantang dijadikan yang produksi sekolah, yang belum paksa doang selaku nanti mereka sedikit tidak mungkin. Pasti Allah sini mampu untuk mau naik rezeki. Lalu tiap perlu ternaikkan kelasnya dengan nilai yang bervariasi sesuai dengan kemampuan. Marah masih di dalam tiap perlu sholat. Yang memang salat sebagai tiang agama justru sangat-sangatlah tiang perlu. Tapi terus pelajari sampungan tiang perlu dan dari mana. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-bawu mandubi li'anna al-mubtila la yabtakiru lil mandubi, karena bahwasanya yang membatalkan itu tidak berkenaan kepada yang sunnah. Wa yabtakiru al-maqbudu al-yasir wa yabtakiru al-qubul al-yasir, dan berkenaan itu duduk sedikit, wajar satu istirahat dan duduk istirahat qabla sujud sebelum sujud, ba'da sajdatil tilawah dan setelah sujud tilawah, ba'da salam amama masbukin, dan setelah salam di depan makmum yang masbuk, fi ghairi mahalli tasyahudi, pada bukan tempat tasyahudnya. Amma wuqu'u ziyadati sahwan, adapun terjadinya tambahan rukun dalam keadaan lupa, atau jalan atau dalam keadaan tidak tahu, uzira bihi, maka dianggap uzur dengannya. Fala yadullu, maka tidaklah membahayakan sholat. Kaziyadati sunnati, seperti menambah sunat namun raful yadain, seumpama mengangkat dua tangan tidak lima pada tempatnya, dan sampun di awal dia longgo kepada lek BP atau yang tunggu sunat ngangkat lima pertama di takbiratul ihram, kedua di waktu yang tunggu turun di paruku, saat kedua di waktu yang terkait tiba tiga dengan ruku setiap rakaat. Nah kemudian si keempat adalah lewat yang belum berpindah dengan rakaat kedua di rakaat satu kedua, jadi 4 kali. Nah ini kan misalnya yang belum misal para nabi kan lewat pun tidak sujud tidak ngangkat 5, ini kan berubah jadi 5, berarti kan berubah cuma lebih sunat kaya dengan nombor rukun tidak di mahalli awal rukun kawir dengan Al-Fatihah seperti surah Al-Fatihah, dan rukun kauli berbeda. Yang kau baca rukun kauli 2 kali, dia membatalkan karena si pertama ini jadi rukun, si kedua para sunat menjadi surah. Kemudian kalau pelih dari mutahabati atau rukun pelih karena mengikut imam, ka'an raka'ah atau sajadah qabla imami, seperti misalnya dia si makmum itu rukun atau sujud sebelum imamnya. Cuma ada yang kemudian dia kembali kepada apa yang dilakukan oleh imam. Jadi ini adalah lamun yang harus berjamaah pada serangan di awal ini. Lamun yang tunggu berjamaah ternyata
di tiang pelunggu sadar tiang pelunggu ini boleh jadi berjulukan ruku daripada imam, lupa. Kemudian dia tiang pelunggu angkat karena Nabi imam dengan ruku, ada ruku. Setelah tiang pelunggu angkat dia terduduk ke imam, minggu tiang pelunggu ruku, berarti kan 2 kali. Ndek batal sholat yang pelunggu karena mutabaahnya dia. Nah, mutabaah. Jadi lamun unsur kesengajaan walaupun mutabah artinya sekalipun yang menjadi makmum lamun unsur kesengajaan ada waktu yang 2 kali wajib hukuman dia kemudian imam dan muhammad. Nah, ini tidak apa. Nah, inilah yang tentang si membatalkan sholat. Salah satunya adalah menambah rukun teknik. Adapun rukun kauli seperti Fatihah misalnya, ndek yang tunggu batal sholat atau selawat misalnya, itu dibatalkan sholat. Kalau 40 metikal dan azamin atau pardin wallahu a'lam bishawab. Dan ini Bapak Ibu pelajaran yang tunggu masih tentang masalah si membatalkan sholat. Mudah-mudahan yang perlu ingat alih karena kemungkinan di suatu waktu yang perlu mengalami dia bau yang perlu naik nanti menilai diri desa tentang apakah batal sholat yang perlu pendek, maka berdasarkan ingatan terhadap Nabi yang perlu dengan malam ini bau yang perlu menilai diri sendiri. Dan si kedua seandainya para saudara nikah yang perlu keliru, padahal yang perlu sangat perhatian sampai yang perlu menuntut ilmu tentang sholat malam ini, maka termaaf sholat. Artinya boleh jadi Allah akan menerima yang perlu walaupun ada kekurangan daripada sebenarnya yang perlu seluruh ini. Silakan mungkin sahabat pemirsa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan cara tersebut, jadi masalah sholat ini sangat penting sekali sehingga sangat rentan dengan akan diterima dan tidaknya sholat kita. Tadi dijelaskan tentang sifat lupa, arti lupa dan arti sholat lupa terhadap dirinya. Jadi kami belum menentukan lupa. Dia tidak sadar artinya atau sama artinya dengan ketika seorang bersolat spontanitas dia menyatakan suatu kalimat misalnya ketika dia sholat ada orang yang ribut diam gitu. Nah, apakah ini lupa terjadi dalam sholat atau spontanitas atau tanpa sadar dia menyatakan itu? Kadang-kadang lupa saja kita sadar dia sholat tapi kalimat kita itu spontanitas itu yang kita ucapkan. Apakah ini akan membatalkan? Yang kedua, kalau ada misalnya orang pakai pakaian pakai kain atau katakan pakai jubah, ketika dia sholat, si jubahnya itu robek. Ketika jubahnya dirobek, akan kelihatan auratnya. Apakah ini akan membatalkan? Yang terakhir, bicara tentang diterima atau tidaknya sholat ini terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Ketika seseorang pergi menuntut ilmu, tetapi dia itu tidak menuntut ilmu yang berkaitan dengan sholat, sehingga walaupun dia pergi mengaji, tapi banyak tentang sholat ini tidak dia ketahui. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah sholatnya yang diterima atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama inilah yang disebut sahabat kalam, sahabat lisan saja terlanjur lidah spontanitas kita tanpa yang berpikir memang ada anak ribut, cara ribut spontanitas. Padahal yang pun tidak pernah berencana di spontanitas itu untuk nanti untuk mengucapkan kalimat itu, tapi kok terucap kayaknya digerakkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh anak-anak jangan ribut. Maka itulah dikatakan oleh ulama tadi katakan sabar lisan tidak membatalkan sholat. Kemudian termasuk
definisi lupa tadi ini dan lupa dirinya sholat. Nah, boleh jadi lupa dirinya sholat karena mungkin dia mengingat sesuatu di luar sholat, kasus yang sangat berat misalnya, sampai dia tidak ingat bahwa dirinya dalam sholat, lalu mengucapkannya Allah maka menilai, misalnya maka lalu nasib terbawa-bawa peristiwa baktinya di luar sholat ini sampai di dalam sholat, sampai dia lupa dirinya sholat. Nah, kemudian dengan hal itu maka dia dikatakan di luar jangkauan kemampuannya untuk menghindar, maka tidaklah batal sholatnya. Nah, adapun mengenai orang menuntut ilmu, makanya ilmu ada ilmu hal dan ilmu ma'af. Ilmu yang wajib kita praktikkan ini kita utamakan. Fardu ain tentang cara kita berakidah, cara kita beribadah, cara kita beribadah, puasa, haji dan sebagainya wajib kita utamakan. Kemudian yang kedua ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah untuk mendukung yang fardu ain, untuk mendukung fardu ain. Maka jangan sampai yang fardu kifayah ini mengalahkan fardu ain. Berkali, mohon maaf, kadang-kadang dia tidak pernah belajar sholat, langsung kepada hakikat, langsung kepada hakikat dan hakikat, tasawuf dan sebagainya. Padahal sholat belum bisa, padahal dia belum bisa sholat. Akhirnya dia seringkali mengalami kesalahan di dalam sholat. Makanya keputusan Muktamar Jahmin Jamaah Tarekat Al-Muktabarah Indonesia yang ke-13 mengharamkan seorang mursyid tarekat atau tasawuf mengajarkan hakikat kepada orang yang belum bisa sholat. Karena nanti dia akan meremehkan sholat. Ini yang tidak dibenarkan. Karena jahmid ataupun jahman itu sangat mengutamakan dan bagaimana memanage ibadah yang syar'i ini sebagai salah satu media kita untuk mencari hakikat. Sehingga di dalam kita sholat itu bisa lengkap akidahnya, syariahnya, hakikatnya ada dalam sholat ini. Nah, kalau nanti dengan alasan dia pokoknya belajar hakikat dan mau peduli tentang masalah sholat, maka dia akan salah besar. Nah, itulah yang akan potensial menjadi orang zindik. Nah, berarti kalau dia lebih sibuk dengan ilmu-ilmu lain, sementara ilmu tentang sholat dia tidak tekuni, maka tidak masuk dalam kategori orang yang dimaafkan. Karena yang dimaafkan ini adalah orang yang peduli terhadap ilmu sholat, barulah yang dimaafkan. Kalau dia tidak peduli, sama saja dengan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima karena daripada ilmu Islam. Masya Allah. Jadi ibarat sebelumnya satu sama ini baik dia robek, kita perlu sempit lah. Kan begitu kita ruku atau sujud karena sempitnya terbuka, mungkin dia tadi terbuka sampai kelihatan orang paha. Maka kalau tidak segera ditutup, batal salat. Padahal dia kan. Kalau dalam kamar sendiri. Nah, kalau dalam kamar bisa dimaafkan karena kemudian tidak ada yang kemudian. Sama dengan kalau kita sholat di asar misalnya kan, asar itu jarang. Kemudian dari bawah kelihatan, kalau ada orang yang duduk bisa kelihatan. Jadi yang membatalkan ini kelihatan dari samping, berada samping. Termasuk tadi misalnya kalau terlalu pendek maaf terlalu pendek kita punya kain, begitu kita sujud kelihatan impung kita, kelihatan paha kita. Karena pada waktu kita sujud itu, tadi dikatakan kelihatan dari samping membatalkan. Nah, begitu juga yang tersingkap dengan angin. Kalau kita tidak segera menutup dia, maka akan menjadi batal sholat kita dan sebab kelihatan orang. Terus bagaimana ukuran besarnya yang membatalkan itu? Dan ini akan berbeda, kalau kecil tidak terlihat dari
kejauhan sekitar 2 meter 3 meter dan kelihatan itu terus mafhum. Tapi kalau masih dari jarak 2 meter Kelihatan masih dia kelihatan, berarti tidak bisa dimaaf. Berarti dari kelihatan sudah awal. Gini. Jadi Tuan Guru masalah menyampaikan bahwa sunat hayat pada saat sholat, cuma pada saat membaca ayat. Jadi dikatakan bahwa kalau kita berdehem itu bisa lebih dari 2 kali bisa membatalkan karena tidak perlu sebenarnya untuk berdiam karena akan tetapi tidak begini, perlu Tuan. menjaga wajah. Biasanya saya dulu dengar imam Banyak dia berdehem. Nah kalau berdehem ini itu satu kesengajaan atau tidak kesengajaan itu bisa terjadi pada diri kita siapapun orangnya. Karena kalau biasa tidak berdehem, suara itu otomatis akan terputus atau seakan-akan kita nafas itu tidak lepas itu Tuan Guru. Dan lunasan kalau misalnya dia batal, alternatif supaya bisa ada yang kita baca itu pas. Bahkan mengganggu kesehatan yang lunasan ini. Kalau yang sunat hayat, bila kita terhalang dengan sebab ada golgol lendir di dalam tenggorokan kita, sehingga dia tidak bagus makhrajnya, hentikan. Iya. Hentikan. Ya. Hentikan. Karena dia sunat hayat kan? Iya. Dia sunat hayat, hentikan ya. Maka supaya jangan sampai membatalkan. Sekalipun tadi itu adalah sangat-sangat darurat, tetapi sunat hayat. Nah kalau yang fardu, yang rukun, ya karena kita wajib melanjutkan. Kalau kita putuskan dia akan jadi batal dari salat kita, maka kalau sunat hayat, bila tidak bisa kita lanjutkan karena ada gangguan burgol atau lendir, berhenti sudah. Sampai Langsung saja. Langsung ya. tapi Iya. kalau di rukun tadi ada Gini. malah disuruh Iya. Tidur di dalam sholat itu Tidur. gimana ketika kita tiduran di dalam sholat walaupun dalam keadaan berdiri mengantuk misalnya itu siap sekejap itu ketika membaca ayat terus ayat itu terus kita sadar tiba-tiba ayat itu yang dibaca berpindah ke ayat yang lain tapi kita tidur. Ada ngantuk. Yang kedua batasan sarung ini sampai batas sarung yang bagusnya itu seperti apa? Karena ada banyak jemaah kadang-kadang Sombong. sampai di sini sarungnya tuh. Jadi bagus yang bagus itu sampai di mana? Atas pada kaki. Ya, memang kan salah satu daripada yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur. Ya, kita bilang saja tidur walaupun berdiri. Artinya hanya hilang akal. Kenapa? Karena seperti yang dalam ibarat yang dulu kita baca itulah, dengan sebab hilangnya akal itu ada keluar sesuatu dari tubuh. Nah, pada saat kita berdiri misalnya seperti itu, hilang akal kita. Mana bukti hilang akal? Karena ternyata sudah pindah. Yang seharusnya dia menyambung ke sini kok lain yang nyambung. Itu memang kita bisa. Artinya kita dalam keadaan berdiri. Nah kalau kita tidak dalam keadaan duduk dan tidak merokok, itu akan tidak bisa mempertahankan dan terbuka bubur kita dan tidak ada yang keluar, tidak apa-apa. Nah, kalau dalam keadaan berdiri tadi itu yang menyebabkan jembatan keluarnya sesuatu itu, bukan berpindahnya. artinya kalau kita masih Jadi begini tidur jabatan itu keluar daripada angkat panah bubur, dia keluarnya sesuatu daripada yang penting nggak terangkat pantat ya. akan Tapi kalau kita sih sudah jelas begitu ya. Kemudian yang kedua memang Kayak. kita niskusak ini sudah betis. Kalau memang dia bisa meyakini bahwa di saat dia sujud tidak sampai dia ke orang, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau yakin Tapi kalau dia kelihatan orangnya pada waktu sujud, seperti yang ini kan dulu Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pemimpin daripada Ahlus Suffah. Beliau itu hanya punya jubah sampai pas di betisnya. Artinya hampir lututnya. Maka ketika beliau itu ruku dan sujud ditarik oleh teman supaya tidak kelihatan
akan auratnya pada saat rukuk dan sujud. Nah dari sini kita mengambil satu pelajaran, silakan pakai diskusak, tapi yakini bahwa itu tidak mengakibatkan kelihatan aurat pada saat rukuk dan sujud. So kalau dia kelihatan, maka akan batal sholat kita. Cukup tinggi, mulai sholat. Insyaallah sampai.